Halo semuanya, saya Damar Satrutomo dari KM 04. Nah, di video kali ini saya akan berbicara tentang komunikasi antar pribadi atau yang bisa juga disebut interpersonal. Nah, menurut DeVito, seorang ahlinya, kalau komunikasi antar pribadi ini merupakan interaksi verbal dan nonverbal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Nah, komunikasi antar pribadi ini juga merupakan komunikasi yang paling sempurna. Komunikasi antar pribadi juga saling bergantung terhadap komunikasi intra-pribadi. Nah, untuk tujuan komunikasi antar pribadi sendiri itu ada 5. Yang pertama itu to learn. Nah, dari to learn ini kita bisa belajar banyak dengan sesama, dengan teman ataupun keluarga ataupun kerabat lainnya. Nah, yang kedua ada to relate atau untuk berhubungan. Nah, to relate ini kita bisa pacaran, guys. Dengan pacaran kita bisa menjalin hubungan sangat baik. Yang ketiga ada to influence atau untuk mempengaruhi. Nah, dari yang ketiga ini kita bisa mempengaruhi orang. Kalau untuk negatif ya, misal untuk negatif kita bisa mempengaruhi dia kayak hal-hal negatif gitu. Tapi jangan ditiru ya guys ya, jangan ditiru. Kita lebih baik untuk mempengaruhi ke hal positif. Nah, untuk yang keempat to play. Dari to play sendiri atau untuk bermain kita bisa dengan komunikasi antar pribadi kita bisa bermain dengan yang lainnya, dengan teman maupun saudara maupun keluarga sendiri juga. Nah, yang terakhir untuk menolong atau to help. Untuk to help ini dengan komunikasi antar pribadi kita bisa saling menolong saat keadaan kita lagi butuh bantuan gitulah. Nah, itu dari tujuan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, ada 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif. Nah, yang pertama itu ada keterbukaan atau openness. Keterbukaan diri akan membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicaranya karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadikan hubungan kita itu lebih akrab. Nah, yang kedua ada empati. Empati ini merasakan yang orang rasakan dari sudut pandang mereka atau lawan bicara kita. Bagaimana diri kita itu seperti merasakan apa yang sedang dideritanya. Nah, untuk yang ketiga ada sikap mendukung atau supportiveness. Untuk yang ketiga ini sikap mendukung ini sikap atau dengan perilaku yang deskriptif bukan evaluatif dan juga terbuka gitu, bukan langsung mutlak. Nah, ada yang keempat ini sikap positif atau positiveness. Sikap positif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan positif dari diri kita sendiri kepada orang lain, seperti menunjukkan sikap nonverbal kayak contohnya senyum, kontak mata, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Kesetaraan ini yang dimaksud ini adalah sikap yang memperlakukan lawan bicara kita atau orang lain sebagai yang nggak tergantikan gitu, yang nggak tergantikan gitu dalam interaksi gitulah, yang tidak tergantikan dalam interaksi saat berkomunikasi. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara akui dan respon perkataannya. Jadi ada hubungan timbal balik. Jangan
jangan nyela pembicaranya gitu, jangan langsung motong. Nah, selanjutnya ada daya tarik dalam komunikasi antar pribadi. Daya tarik itu ada 6. Yang pertama itu ada kesamaan, yang kedua ada kedekatan atau proksimitas, yang ketiga ada dukungan atau reinforcement, yang keempat ada daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima ada status sosioekonomis dan pendidikan, dan yang terakhir saling melengkapi atau complementarity. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari komunikasi antar pribadi, dan juga ada penjelasan dari ahlinya serta definisi apa itu komunikasi antar pribadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.